mengenal kasih mereka yang dalam mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela. Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti m-banking, internet banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sebanyak 16.000 lebih pekerja di DKI Jakarta terpaksa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona. Bila pandemi ini berakhir, kita akan banyak cerita tentang penyertaan Tuhan dalam melewati hari-hari yang sulit ini. Kita tidak pernah membayangkan akan mengalami pandemi global yang seperti ini. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban terkena dampak atas pandemi ini. Roda perekonomian terhenti, banyak yang kehilangan pekerjaan, susahnya memenuhi kebutuhan hidup. Bertahan bukan berarti berdiam diri. Mari kita bantu meringankan beban mereka. Total yang telah kita salurkan sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Tahap pertama, 100 paket sembako untuk anggota jemaat. 100 paket sembako untuk warga sekitar kita. 150 nasi kotak bagi warga sekitar yang hendak berbuka puasa. Dan 40 paket sembako bagi kelompok seni Sunda Tangerang. Tahap kedua, 100 paket sembako bagi anggota jemaat. 50 paket sembako bagi janda-janda dan anak yatim di wilayah Binong. 100 bungkus takjil bagi warga yang berbuka puasa. 17 paket sembako bagi hamba Tuhan di pinggiran desa Tiga Raksa, Tenjo, dan 10 amplop uang tunai. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin membantu dan memberikan donasi melalui Agape Peduli dapat mengirimkan atau mentransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 884 080 6511 atas nama Febrina Ritonga atau Jo Chulan dengan memberikan keterangan sembako. Dengan setulus hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang membantu mereka melalui Agape Peduli.
Shalom! Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Baik, selamat berjumpa lagi anak-anak. Mari Anda yang ada di rumah, mari berdiri ya, biar Pak Agem bisa doakan. Supaya Anda tetap pintar. Ketika di rumah, Anda harus mengerjakan PR. Banyak PR ya. Ya, jangan main game terus ya. Kerjakan PR. Nanti ada waktunya, selipkan sedikit-sedikit boleh. Ya, saya akan berdoa bagi Anda semua. Mari anak-anak, yuk bangkit berdiri. Orang tua yang ada di rumah, karena saya tidak bisa memeluk mereka. Saya tidak bisa memeluk mereka. Anda orang tua wakili ya. Tumpang tangan. Taruh tangan Anda di kepala anak, di pundak anak kalau anaknya sudah besar. Nah, saya akan doakan. Bapa di surga, berkati Tuhan Agape Kids ini Tuhan, supaya bertumbuh di dalam masa yang unik ini yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Engkau berkati anak-anak ini supaya mereka di dalam belajar, mereka kuat, mereka bersemangat. Tolong mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan, justru anak-anak kami diberikan visi Tuhan supaya melihat lebih jauh. Mereka belajar dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Ini tugas kami. Kemuliaan bagi kami. Anulah roh yang rela melayani. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa, kita sudah memasuki bulan Juni ya. Puji Tuhan, kita sudah melewati masa-masa yang sulit. Mungkin kita akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini memiliki penantian dari pertolongan Tuhan yang sepertinya tidak kunjung tiba. Sesungguhnya Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan pergumulan dan kesesakan setiap kita. Biarlah Ia yang akan membangkitkan pengharapan kita.
dan dalam hikmat dan waktunya Dia akan berperkara untuk setiap pergumulan kita. Dengan mempercayai kasih dan kemurahan-Nya, kita dapat berjalan bersamanya, bahkan di saat jalan hidup kita yang tidak dapat kita mengerti. Mari kita akan panjatkan sebuah pujian, Tuhan yang bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
Salam sejahtera. Mari kita sebelum kita memulai firman Tuhan, saya undang bagi jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli setiap bulan pada awal bulan. Ya, baik, kita akan baca bersama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh hati saya bersuka bisa kembali mengunjungi Anda pada hari ini yang hari penuh keberkatan ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki semester kedua dari tahun 2020. Hari ini kita akan berdoa sejenak ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengambil topik sharing pentingnya beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita datang ke hadapan Tuhan untuk mohon pertolongan dan hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah tersedia di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Pemeliharaanmu sungguh nyata. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami peroleh. Dan juga semua dalam keadaan baik. Untuk itu Bapa, tiada henti-hentinya kami bersyukur ke hadapan-Mu. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, pakai kami semua Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan. Demikian juga jemaat yang mendengar. Kiranya dipersiapkan hati yang baik. Supaya kedapatan jatuh di tanah yang gembur dan subur. Sehingga berbuah berkali lipat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyebut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pentingnya beribadah. Entah berapa ratus kali kita mendengar ya, pentingnya menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Sama sekali tidak salah, bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban kita. Kewajiban menjaga kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Hidup ini adalah seperti untayan melodi. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita alami diibaratkan seperti lagu mengalir dengan nada tinggi, nada rendah. Gembira, terkadang juga sedih. Kita harus memelihara hidup ini. Kita harus menjaga, merawatnya. Makanya putus asa, apalagi bunuh diri, merundung adalah proses menyia-nyiakan hidup dan itu dilarang. Baik di dalam firman Tuhan atau di dalam bahkan oleh agama apapun. Ini perasaan putus asa, tidak menghargai hidup ini harus dilawan dan ditolak. Kita harus merawat hidup ini. Meskipun kadang-kadang kita merasa tidak adil, dikhianati, dibohongi, dan kadang tidak manis dan tidak, tapi pahit, bahkan hidup ini cenderung
tidak ada asam begitu, kecut. Tapi tentu ada kalanya manis. Apapun yang terjadi, saudara wajib memelihara kehidupan ini. Selain nasihat, pentingnya menjaga kesehatan. Dulu ada perkataan, kesehatan adalah nomor satu. Ya, 健康第一. Nomor satu itu kesehatan. Sekarang 健康唯一. Tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Katanya begitu ya. Pepatah, sehingga menjaga kesehatan bukan lagi nomor satu, tapi tinggal satu-satunya yang penting. Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing betapa selain menjaga kehidupan, saya mau mengajak Anda menjaga ibadah saudara. Karena sangat penting beribadah. Beberapa hari yang lalu saya dikejutkan oleh sebuah headline. Seorang pemuji top besar di Amerika. Dia gereja besar. Tiap hari dia menyanjung tinggi, mengangkat tangan demi nama Tuhan. Dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia meninggalkan imannya dan memilih menjadi ateis. Jadi saudara bisa lihat COVID-19 ini membawa korban yang melampaui hidup ini. Bahkan bukan hanya kematian badan, tapi sudah sampai kepada kematian rohani. Ini adalah gejala yang hebat, runtuhnya sendi-sendi kehidupan. Kehidupannya ini semua pegangannya hilang. Dia hanya akhirnya pemimpin puji-pujian ini hanya memegang yang kelihatan, mobilnya, rumahnya. Mungkin hal-hal yang dia bisa lihat saja dengan kasat mata. Dia uangnya mungkin, dia sudah turun level. Dari tadinya matanya bisa melihat jauh, sekarang dia sudah rabun jauh. Dia tidak bisa lihat lagi melampaui hidup ini. Dia hanya fokus hidup ini berapa puluh tahun saja, habis itu selesai. Jadi COVID ini membuat selain orang batuk-batuk, selain orang sesak nafas, selain orang ada yang meninggal, tapi dia membuat orang rabun. Nanti khotbah minggu depan saya akan sampaikan. Rabun jauh, dia tidak ada lagi visi. Orang yang rabun jauh, dia nggak bisa lihat yang jauh, dia bisa lihat yang dekat saja. Padahal sesungguhnya hidup ini kan sementara. Ya, sungguh kemunduran bukan? Ya, memang ada finishnya hidup ini, tapi ada kelanjutannya. Ini masalahnya. Kalau satu babak saja oke lah, dia meninggalkan pelayanannya. Tapi bagaimana babak yang kedua? Apa yang dia harus lakukan sesudah kehidupan ini? Saya ingin mengingatkan kembali kekuatan untuk kita terus beribadah. Jemaat Agape yang saya kasihi. Saya akan mengutip sebuah ayat 2 Timotius 3 ayat ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini adalah peringatan Rasul Paulus. Ini adalah pengamatannya, salah satu ciri-ciri manusia akhir zaman. Mereka beribadah secara lahiriah. Nanti kita akan bahas. Kelihatan oleh orang lain, dapat dideteksi, dinilai orang, tapi hati mereka memungkiri. Artinya tidak percaya, bahkan cenderung menyangkali kekuatan yang ada dalam ibadah itu. Kelihatannya ke gereja, tapi dia tidak percaya kepada ajarannya. Kurang lebih begitulah. Memang ada banyak sekali orang Kristen punya kecenderungan seperti itu. Meremehkan hadirat Tuhan, mengecilkan peranan Tuhan dalam hidup ini.
menihilkan, meniadakan tangan Tuhan. Seolah-olah dia itu ada di langit sana. Jadi hidup ini tidak lagi ada tempat bagi dia. Akibatnya orang yang nihilisme seperti ini menjadi hidup ini sia-sia, suka-suka. Hidup ini hanya mengandalkan rasionalitas. Semua urusan surga nanti dulu nggak penting. Semua yang penting bisa diukur. Jadi dia tidak takut lagi mengenai hukuman. Nyaris hukuman akhirat nyaris tidak ada lagi, bahasa sehari-harinya nggak ngaruh gitu. Padahal nanti kita akan tinggal di sana. Di mana kita nanti tinggal sesudah kehidupan ini ditentukan pada waktu sekarang ini. Jadi kita mau alamatnya nanti, kode posnya, alamat tempat tinggal kita di surga atau di neraka ditentukan dari sekarang ini. Saudara dan saya sedang menulis alamat kode pos kehidupan sesudah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, jadi peranannya besar apa yang kita sebut demi nama Tuhan. Bahkan dituliskan apa yang kita ikat di sini, apa yang kita perbuat di sini akan terikat di surga, akan membawa dampak kepada kehidupan di atas. Nanti di atas, di dunia yang akan datang. Tapi di balik ayat yang saya baca tadi, ada semacam kenyataan bahwa ibadah itu ada kekuatannya. Makanya dituliskan ada orang-orang yang memungkiri kekuatannya. Jadi Paulus sebenarnya mau mengatakan ibadah itu ada kekuatan. Hanya ada sebagian orang-orang memungkiri, menyangkali. Jadi Rasul Paulus sendiri jelas ibadah itu sejatinya ada kekuatan yang hebat. Kekuatan seperti kekuatan dahsyat begitu. Di tempat lain dalam 1 Timotius 6 ayat ke-11. Dia mengajarkan kepada anak rohaninya. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan. Ibadah. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan atau kelembutan. Dia mengingatkan kepada Timotius, Timotius anakku, kejarlah ibadah. Jadi ada 6 hal. Dia berkata jangan gila uang, karena ayat sebelumnya adalah bercerita mengenai orang yang buta karena uang. Mengejar uang. Kalau saudara lihat apa yang engkau kejar dalam hidup ini. Rasul Paulus beritahu kepada Timotius dari muda. Dari muda cita-citamu kejarlah ibadah. Kalau engkau hanya mengejar yang sia-sia, maka dituliskan peringatan Rasul Paulus bahwa akan ada semacam penyiksaan diri karena terlalu banyak mengejar uang. Bapak Ibu Saudara, dia menyebutkan ada 6 hal yang harus kita kejar sebagai manusia Allah. Manusia atau hamba-hamba Tuhan seperti saudara dan saya. Salah satunya dia katakan kejarlah keadilan. Adil apa artinya? Adil artinya kalau kita tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Itu adil namanya. Kalau tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau kita tidak mau diperlakukan demikian, jangan memperlakukan orang seperti itu. Itu namanya adil. Jadi saudara jangan merasa istimewa begitu. Kalau tidak mau dikhianati, jangan berkhianat. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Itu namanya adil. Banyak orang tidak adil. Untuk orang lain keras. Untuk diri lain lemah. Kalau saya lihat dari keluhan-keluhan di dalam konseling.
Banyak orang terbutakan hanya menceritakan kelemahan orang lain. Padahal dia sendiri tidak adil terhadap pasangannya, terhadap temannya. Dia sering berkata dia dibohongi, tapi dia terus berbohong. Bapak Ibu Saudara, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah. Nah, dalam bahasa aslinya ibadah ini ada unsur kesalehan. Bahasa aslinya godliness, kesalehan. Maknanya jadi bagus. Jadi dalam ibadah ada sesuatu yang muncul namanya kesalehan, taat. Ini jadi urusan spiritualitas. Saya mau menjelaskan mengenai ibadah, tapi mungkin kita akan kembali bagaimana bangsa Israel beribadah di dalam Perjanjian Lama. Saya akan mulai dari peristiwa pembangunan gedung oleh Raja Salomo. Membaca Raja Salomo, kisahnya tidak mungkin lepas dari peristiwa dia membangun bait Allah bagi Tuhan. Itu karyanya, itu prestasinya, bukan mempunyai 700 selir prestasi, itu bukan prestasi. Dalam membangun bait Allah itu ada sebuah peristiwa luar biasa. Ketika bait Allah sudah berdiri, Tuhan berkata, "Aku hadir." Dan inilah yang membuat semua penjaga, pengurus, para imam, para penyanyi, para pemuji pada waktu peresmian gedung bait suci itu, mereka tidak bisa berdiri karena hadirat Tuhan begitu pekat. Mereka semua jatuh tergeletak, seperti saudara sering lihat mungkin di beberapa kebaktian. Jadi orang itu tidak kuat berhadapan dengan hadirat Tuhan. Jadi saudara, dan Tuhan kemudian bersabda, ini suatu hal yang dahsyat. Aku akan tinggal di sini. Wah, saudara coba bayangkan. Tuhan mau tinggal di dalam sebuah tempat. Bukankah dia berkata, langit dan bumi itu tumpuan kakiku? Yesaya 66 ayat pertama berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi saudara, rumah Tuhan yang dibangun dari emas itu sebenarnya tidak akan mampu untuk menampung Tuhan kecuali dia memutuskan untuk hadir. Nah, di sini terjadi sebuah pemikiran. Kalau dia turun ke dalam bait Salomo, apakah dia tinggalkan surga? Berarti surga kosong dong. Karena dia hadir di bait suci Salomo. Jadi dia ada di mana? Apakah surga itu jadi tidak ada? Dia hanya ada, tidak ada di tempat lain, hanya ada di bait suci Salomo saja pada waktu itu. Jawabannya tentulah begini, saudara. Kita ini tidak mampu menilai Tuhan. Kehadiran Tuhan kalau ada di sebuah tempat begitu kondens, begitu kental, begitu pekat karena dia memilih untuk di sana. Garis bawahi, dia hadir untuk menyatakan kenyataannya di sana. Bukan berarti dia tidak ada di surga, karena dia ada di mana-mana. Di satu tempat dia menampilkan kehadirannya. Jadi dia bukan tidak hadir di rumahmu, tapi dia ketika pada momen itu di dalam peristiwa sejarah, dia putuskan untuk menyatakan dirinya seperti dia menyatakan Yesus Kristus sebagai anaknya, dan dia hadir di sebuah tempat geografis. Jadi dia hadir di bait suci itu bukan berarti surga jadi kosong. Tapi kepekatannya dia menampilkan diri di sana. Dia bisa juga pada saat yang berbarengan dia menampilkan diri di tempat lain. Tapi pada waktu sejarah itu dia menampilkan diri di sana.
Dan dia bisa di mana-mana juga. Bapak Ibu Saudara, memang memahami Tuhan itu tidak seperti Anda menganggap dia seperti yang kita duga. Dia hadir, dia ada di sana dan dia ada di mana-mana. Nah, bait suci itu kemudian menjadi tempat bangsa Israel. Saya lebih suka sih menggunakan kata-kata dia berjumpa dengan Allah karena Tuhan mewahyukan dirinya, menampilkan dirinya dalam kepekatan kehadirannya. Ya, jadi dia menyatakan di situ. Nah, sejak itu bait suci itu menjadi tempat yang hebat. Ya, tapi bangsa Israel, saudara tahu ya, mereka berkhianat, berubah setia. Berulang kali para nabi mengingatkan. Hosea berkata, bangsa Israel sudah seperti Gomer, seperti wanita sundal itu yang tidak mengenal setia. Pindah dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain. Bangsa Israel sudah pindah dari Tuhan yang satu kepada Tuhan yang lain. Alkisah hadiratnya itu, kekentalan perwujudan, penampakan dirinya di sana ditarik oleh Tuhan. Jadi pada tahun 522 sebelum Masehi terjadi peristiwa yang luar biasa. Bait Allah itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oleh Babilonia, mereka diratakan dengan tanah. Jadi saudara, oleh karena itu bangsa Israel sejak itu berusaha kembali mengundang hadirat Tuhan. Dan sejarah mencatat berapa kali dia bangun, itu tidak lagi mendapatkan kepekatan kehadiran Tuhan yang sama seperti waktu Salomo. Tapi Tuhan mengadakan jalan lain. Ternyata beribadah di dalam sebuah gedung dimodifikasi. Makanya Yesus berkata ketika mereka memuji gedung besar itu, dia katakan dalam 3 hari ini akan aku bangun kembali. Mereka kemudian kaget. Mereka berkata ini bangunnya perlu 40 tahun dan belum selesai. Tuhan minta 3 hari. Yaitu waktu dia mulai mengalami sengsara, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Terjadi sebuah perubahan. Nah, liturgi-liturgi, tata cara beribadah, urutan baku itu disebut juga sebagai tata cara ibadah. Saya menyebutkan itu adalah unsur eksoterik. Memang agak sedikit teknis. Eksoterik itu gampangnya adalah kegiatan lahiriah yang tercermin dari tindakan kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Contoh, baptisan air adalah kegiatan eksoterik. Jadi saudara memang harus mengikuti sebuah tata cara, yaitu masuk ke dalam air, dibasuh, dibaptis, menjadi simbol penting. Tidak bisa digantikan dengan misalkan bendera. Karena Anda bisa aja berkata, saya ini sudah percaya, saya ini sudah yakin. Kalau begitu jangan dibaptis dengan air dong. Dibaptis dengan cara lain, dengan tepung misalnya. Tidak bisa. Jadi ada unsur eksoterik yang baku, yaitu dia harus masuk secara tubuh jasmani, bukan tubuh virtual, bukan fotonya yang dicelupkan ke dalam
air. Tapi dia harus mengikuti sebuah prosesi, melibatkan eksoterik lahirianya. Nah, ibadah itu ada dua unsur. Unsur pertama eksoterik dan yang kedua esoterik. Tapi tadi yang ini esoterik, berarti ada tindakan batinia. Kalau orang yang masuk ke dalam air ketika dibaptis, hatinya tidak percaya, dia tidak dibaptis dan dia tidak lahir baru, dia tidak bertobat maksud saya. Maka ketika dia masuk ke dalam kolam baptisan itu, apa bedanya dengan hanya sekedar dia berenang? Kan kita juga baptis di kolam renang. Bapak Ibu Saudara, jadi ada unsur-unsur eksoterik dan esoterik. Demikian juga sebentar lagi kita ambil perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu adalah sebuah gabungan ibadah eksoterik dengan esoterik. Hati yang percaya dan kita mengaku bahwa itu adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus. Kita mengambil bagian menjadi peringatan akan dia, kesengsaraan dia dan kebangkitannya. Dan kita mau bersaksi bagi dia, maka kita mengambil roti dan kita makan dan kita minum cawan itu. Jadi itu melibatkan eksoterik. Saudara tidak bisa makan secara virtual. Jangan saudara karena lagi musim virtual, saudara bilang saya makan virtual aja, yang penting saya ngeklik-klik aja udah selesai. Nggak bisa, itu dua hal itu tolong tidak bisa dihindari. Jadi sampai kapanpun teknologi menurut saya belum bisa mengambil alih dua hal itu. Ada baptisan nanti lama-lama baptisan virtual lagi. Dia kirim foto, terus gembalanya kirim gambar air, terus dia dicelup jebreng gitu. Itu sama sekali bukan. Jadi ada dua unsur. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, orang Farisi terlalu menekankan ibadah yang eksoterik, memakai jubah panjang, berdoa di jalan-jalan, pakai daster. Seolah-olah itulah sumber kekudusan dan urusan kesalehan adalah urusan baju. Jangan salah, ada juga pendeta yang saya tahu, ini pendeta ini katanya sih kalau khotbahnya penuh dengan roh. Tapi ketika dia agak berumur dia juga akhirnya pakai jubah, pakai tongkat, jalan begitu. Lama-lama akhirnya dia blur juga antara eksoterik, katanya ngeroh tapi dia pakai jubah sampai semua orang wah mengelu-elukan dia pakai tongkat lagi, ya kan? Jadi tidak koheren. Saudara, saya juga biasanya saya pakai selendang untuk perjamuan. Ya itu saya juga termasuk di dalamnya, memerlukan beberapa hal-hal eksoterik, hal-hal lahiriah. Tapi yang terjadi adalah orang-orang Farisi menganggap itu yang penting. Padahal dua-dua ini penting, eksoterik dan esoterik. Jangan terlalu eksoterik saja, berdoa di pinggir-pinggir jalan. Ibadah kan kita disuruh bangkit, berdiri, duduk, angkat tangan, bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan mulut berlutut. Itu lahiriah eksoterik. Tidak mungkin beribadah tidak ada kegiatan eksoteriknya. Nah, ini tantangan kita lagi online. Jadi online itu ada yang sedang beribadah tapi menjulurkan kaki, pakai daster, disuruh berdoa bangkit berdiri. Emang Pak Gem tahu. Jadi dia angkat kaki dan sambil mengunyah
Sambil mendengarkan firman Tuhan yang Pak Agem sampaikan, dia sambil mengunyah lah. Saya nggak mau memakai kata-kata memamah gitu ya. Jadi dia makan sambil ambil, ada roti bakar barangkali, disertai sedikit kopi barangkali ya. Atau bahkan ikut ibadah ini di bawah pohon yang rindang gitu ya. Ada taman, ada suara air, sambil memberi makan ikan koinya yang bagus gitu. Saya mohon Bapak Ibu Saudara, beribadah itu ada unsur eksoterik. Saudara siap juga, karena kita butuh. Ketika disuruh berdiri, saudara berdirilah. Ketika ambil, nanti kita akan ambil perjamuan kudus ya. Saudara jangan sambil duduk, sambil ngunyah yang lain. Singkirkan dulu roti dan teman-temannya itu. Taruh di situ, ada rasa hormat kita. Ada rasa esoterik. Jadi esoterik ini penting ya. Saya tidak mengatakan tiada penting lagi setelah online. Online ini membuat kita terjebak kepada dunia maya. Nah, tetapi juga saudara rindukanlah. Jadi gereja kita ini sudah ada gedung, berkumpul nanti kalau Tuhan izinkan. Dan ada beberapa pertanyaan dari jemaat, bagus sih bagaimana gereja menghadapi new normal. Nanti saya akan jawab di kelas agape sih. Tapi begini, sepintas ya. Jadi gereja kita ada ya, kita tempat berkumpul. Karena ibadah lebih dari sekedar hanya mendengarkan firman. Ibadah melatih diri kita dan kita ada kesalehan. Nanti saya akan sebutkan. Karena kita lakukan itu maka muncullah kekuatan. Seperti Anda begitu loh. Saya mau ambil contoh apa ya? Beginilah. Anda kalau makan bawang putih, kan yang Anda kejar itu bukan baunya, tapi akibat dari baunya, akibat dari makannya itu loh. Jadi ibadah itu begitu. Saudara bukan kejar ibadahnya, tapi muncul dari ibadah itu sesuatu zat yang lain, namanya kesalehan dan seterusnya, kekuatan. Jadi kalau Anda olahraga jalan pagi, kalau saya jalan pagi dengan Bugem, saya bawa barbel terus, barbel. Saya bawa gitu, 5 kilo jalan terus. Bukan demi saya ini, tapi akibat dari prosesi itu, saya mendapatkan kesehatan. Jadi saudara, esoterik ini menghasilkan sesuatu. Jangan remehkan beribadah dengan secara esoterik. Terkadang di rumahmu berlututlah. Ya saudara jangan bilang saya ini orangnya ngeroh. Ngeroh, yang penting hati saya, yang penting hati saya berlutut. Kakinya diangkat. Menurut saya itu nggak sinkron, nggak kongruen, ya kan? Hatinya bisa berlutut. Emang hatinya ada lutut, ada dengkul di hatinya? Hatinya kan nggak ada dengkul, yang ada dengkul ya sono, disebut berlutut ya berlutut. Maaf ya saudara, saya mau ngomong ini. Nah kita masuk ke bagian esoterik. Karena orang Farisi dan sejarahnya mulai dari Raja Salomo. Dengan hadirnya Allah di dalam bait suci itu. Orang Farisi ini sangat getol kepada hal eksoterik, hal lahiriah. Ketika Yesus datang, dia berkata, mulai sekarang ini Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, ada perbedaan perubahan. Dia masuk ke esoterik, ke dalam. Jadi menyembah beribadah itu sudah masuk ke dalam.
Kalau tadi beribadah itu saya sebutkan, termasuk di dalamnya ada pertemuan dengan orang lain. Janganlah engkau menjauhkan diri, tegur Ibrani. Karena esoterik adalah berhubungan sama orang lain. Begitu esoterik internal, itu adalah urusan roh. Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, kamu menyembah kepada gunung-gunung itu kan eksoterik. Sekarang sebentar lagi datang waktunya engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dalam batinmu. Jadi masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara lihat. Setelah itu apakah Tuhan Yesus tidak lagi mengatakan pentingnya bergereja? Malah dia sebutkan. Jangan menjauhkan diri, kata Rasul Paulus, dari pertemuan. Jadi ada rumah-rumah pada waktu itu. Memang gereja adalah modifikasi dari kebaktian di rumah. Kalau dulu di rumah-rumah dikasih-kasih, tapi karena membludak dan juga peranan gereja berubah menjadi sebuah institusi besar. Tapi bukan berarti itu salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ke gereja penting kalau nanti memungkinkan. Itu bagian dari eksoterik. Kita menjadi saksi, memberi persembahan, memberi perpuluhan, saudara jalan ke depan, membawa itu, wah itu adalah eksoterik. Memberi salam, itu eksoterik. Tapi esoterik yang internal, yang batinia, saudara jangan lupa merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, merupakan bagian yang penting dari yang batinia. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, kalau saudara mengambil perjamuan juga itu adalah kombinasi antara lahiria dengan batinia. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Makin banyak yang tidak kita tahu, biasanya makin stres kita. Sumber kegalauan. Terus waktunya lama lagi. Kalau cuma sehari, 2 hari. Kemarin WHO mengeluarkan sebuah indikator. Sebagian besar. Jadi sudah 8% kira-kira orang yang pasca kejadian COVID ini dari bulan Februari Maret ini mengalami gangguan yang perlu ditangani oleh para ahli. Ya, sampai 8%. Jadi mereka sudah depresi, sudah mengunci diri, sudah menimbun barang, sudah traumatik ketemu orang, keluar rumah takut ketemu ojek online, takut bersalaman, takut. Jadi mereka mengunci diri dan tiap hari memperhatikan itu Pak, siapa itu yang 3:30 tiap hari bicara mengenai perkembangan. Bapak Ahmad Yuryanto itu jadi wajah yang top itu ya, tiap hari kita lihat beliau. Itu tiap hari ditonton dia makin, nah kira-kira 8%. Terus sisanya 15% lebih orang menunjukkan gejala perlu bantuan. Kalau tadi itu sudah sakit. Yang perlu bantuan ini sudah mulai mereka gemetar, terkadang menunjukkan tanda-tanda tidak bisa berpikir jernih, suka lupa, emosi tidak stabil, ada kekhawatiran panjang, melihat pendeta-pendeta banyak yang meninggal, orang-orang yang berbuat baik kok bisa meninggal ya, apalagi kita ya, pendeta-pendeta aja meninggal. Terus dramatis lagi meninggalnya, dikuburnya nggak dihadirin orang. Tidak sempat mengucapkan selamat tinggal.
begitu mendadak. Terus belum lagi dikirim oleh WA grup yang wah si A meninggal, si B meninggal. Dan ini kira-kira 15% orang ini perlu ditolong. Terus saudara pikir sisanya itu sehat. Justru data mengatakan hampir semua kita terpapar oleh stres. Karena kita gagap menjalankan hidup yang baru. Beruntung gereja kita ada beberapa orang yang masih tetap makan pisang goreng di sekretariat. Jadi mereka menormalkan diri dalam keadaan yang tidak normal begitu. Nah, ini cara reframing, nanti kapan saya cerita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kita harus lawan namanya spiral negatif. Spiral negatif itu maksud saya begini. Begitu terpapar oleh sebuah berita, kita ini lemah. Tapi lemah ini jangan sampai menarik diri. Kalau sudah menarik diri nanti kita malas. Kalau sudah malas nanti kita tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan maka kita tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan kita tambah lemah. Kita tambah malas lagi keluar. Makin lama makin turun. Spiral ini makin lama kondisinya makin memburuk. Setelah menyalahkan orang lain, dia tidak mampu lagi, dia makin lemah. Dia makin lemah, dia tidak berdaya, tidak ada kreatif lagi, makin buntu. Maka orang lain makin melemahkan dia. Karena dia buntu, dia lumpuh, dia makin merasa menyesal. Menyesalnya membuat dia makin malas. Makin malas, jadi spiral terus. Jadi tiap hari dia turun tangga. Saudara sampai kepada satu titik, dia sudah habis di batas ambang itu, dia masuk depresi. Kita harus balik. Ya, spiralnya jadi positif. Kita beribadah, dapat kekuatan, dapat konfirmasi, kita sibuk, kita belajar, dapat sukacita, kita memenuhi arti, kita melakukan yang nyata, menolong orang lain, kita coba berjalan, makin lama makin naik, makin kita mantap, makin yakin. Kita coba lagi ini, coba terus. Makin lama kita spiralnya kita makin naik. Jadi kita butuh beribadah. Supaya spiral ini naik. Ada di dalam Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara nanti baca di dalam Mazmur 84. Ayat kesukaan saya. Saudara sebagai hamba Tuhan. Adalah bohong kalau saya tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Masa-masa di mana saya melihat keadaan kemudian saya terguncang. Tapi ayat ini ya memberikan saya semangat. Orang yang menghadap Allah. Jadi dulu itu menaik Bukit Sion. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah tempat yang tinggi. Kira-kira 600 sekian meter di atas permukaan laut. Saudara bayangkan ya, Israel itu ada di bawah nol, yaitu laut mati. Jadi mereka semua kalau mau naik ke Yerusalem itu mereka naik mendaki Bukit Sion. Jadi naik ke puncak menghadap Tuhan. Mereka tidak lelah. Dulu itu tidak ada mobil, tidak ada motor. Mereka tidak menjadi lelah. Mereka berjalan makin semangat, mereka bernyanyi. Rupanya kerinduan beribadah itu memberikan kekuatan ekstra. Mempunyai daya efek yang dahsyat, yang tidak terukur oleh ilmu. Saya belajar dalam psikologi, ada ilmu mengukur apa macam-macam, IQ ada, ketahanan ada, mengukurnya. Semua bisa diukur. Yang belum pernah bisa diukur itu adalah kerinduan. Mau beribadah bisa diukur nggak? Urapan bisa diukur nggak?
kasih bisa diukur nggak? Itu kan nggak ada ukurannya. Jadi hidup ini tidak semua bisa diukur. Jadi ada kekuatan nggak bisa diukur. Kekuatan dari batin kita. Selama pandemi ini sebagai gembala saya menganjurkan Anda beribadah ya. Ikuti kebaktian online. Mungkin tidak sempurna. Tetapi ini adalah salah satu bentuk ibadah. Perkuat persekutuan Anda dengan jemaat lain. Saling menyapa, saling berdoa, mempelajari firman. Ingat ada eksoterik, ada esoterik. Saya mengusulkan 4 kekuatan dalam beribadah. Pertama, apabila Anda beribadah terus, Anda tidak akan merasa sendiri. Anda menghadapi kesulitan Anda tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ada sebuah link, hubungan, perjumpaan pribadi. Tuhan datang melawat dan hadir dengan kepekatannya. Ini bahasa saya. Jadi ketika Tuhan hadir di rumah saya, bukan berarti Tuhan tidak hadir di rumah Anda. Dia bisa hadir di mana-mana, tapi ketika dia hadir dengan kepekatannya, dia menyatakan diri secara unik di tempat Anda. Dia bisa juga pada waktu yang bersamaan di tempat saya. Karena dia tidak terbatas. Dan saudara harus tahu bahwa engkau tidak sendiri. Itu adalah kata-kata yang kuat. Ada satu orang jemaat yang telepon, yang sudah tidak ada kekuatan lagi. Saya telepon dia, saya bilang, saya sebagai gembala, saya tidak bisa menolong banyak persoalanmu. Tapi saya berjanji, saya akan menemani engkau. Saya akan bersamamu berjuang. Dia tidak bisa ngomong, dia menangis mungkin di seberang sana. Itu baru pernyataan dari seorang gembala akan menyertai. Apalagi Tuhan yang berkata kepadamu, aku menyertaimu. Maka ada kekuatan dalam ibadah. Makin engkau tidak ibadah, makin engkau jauh, engkau makin tidak peka. Engkau makin lama makin mati termostatnya, tidak tahu lagi ukurannya. Engkau makin lama Tuhan makin tidak ada dalam hidupmu. Pertama, beribadahlah karena engkau tidak sendiri lagi. Kedua, ada kualitas yang hebat dari ibadah. Di dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini kualitas ini ada ketika Anda beribadah. Anda ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Jadi beribadah itu mendatangkan. Saudara coba bayangkan, ini nggak bisa dibeli di Alfamart, di Indomaret, di mana segala Maret nggak bisa. Anda tidak bisa beli. Hal-hal ini tidak dijajakan, tidak bisa digojekkan atau digrabkan. Anda bisa mengorder lewat ojol, saya butuh damai sejahtera 3 kilo. Tolong Anda bayar. Tidak ada. Itu tidak bisa didapatkan dan tidak ada infusnya. Pernah ke dokter, ke rumah sakit, Anda minta suntikan. Saya minta suntik 2 dosis damai sejahtera. Tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada panggilan melayani. Sehingga kita berbagi dan menjadi kuat. Justru dalam melayani kita menjadi kuat. Ibadah murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ibadah sejati. Dalam ibadah kita praktekkan belas kasihan seperti yang kita lakukan ya di GKNS Agape yang berupa Agape Peduli. Itu adalah salah satu wujud. Jadi kita terpanggil untuk menolong. Itu adalah kekuatan.
solidaritas adalah kekuatan. Saudara terhubung karena manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bercengkrama, bersekutu, itu adalah kekuatan. Yang terakhir adalah ada kejujuran terhadap diri sendiri. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi saudara, di dalam beribadah saudara bisa jujur. Saudara bisa datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku ini aku Tuhan dengan kelemahanku. Tangannya terbuka untuk menerima. Itu kekuatan. Ada yang menerima kita apa adanya tanpa berpura-pura. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa beribadah. Ibadah ada 2, lahiriah dan batiniah. Dua-duanya Anda butuh. Ya, dua-duanya Anda butuh. Jaga diri Anda dengan beribadah. Terima kekuatannya. Tuhan memberkati saudara. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus ya. Siapkan hati saudara. Ini adalah praktek kombinasi eksoterik dan esoterik. Jadi saudara kalau di rumah bangkit berdiri. Yang mau ikut ambil perjamuan ini ya. Tuhan memberkati. Siapkan diri Anda. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati ya. Tadi saya sudah panjang lebar berbicara mengenai pentingnya lahiriah dan batiniah dalam beribadah. Saudara kalau dengar terus khotbah saya, selalu saya tidak bisa memisahkan ini. Siapa tahu nanti satu hari kita akan dokumentasikan ini dalam bentuk buku ya. Tapi saya selalu ada 2 barel, 2 poin. Departure, 2 titik lahiriah dan batiniah. Untuk yang lahiriah mungkin Anda bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama pejamkan mata, siapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Saudara lanjutkan. Ya. Penuhi aku Tuhan. Penuhi. Saudara yang bernyanyi sekarang. Semua yang di rumah. Ya Tuhan. Kami semua mau bernyanyi. Aku lebih lagi. Saudara, angkat tanganmu di rumah, katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan, saudara sekarang betul jadikan aku. Semua yang di rumah nyanyikan ini. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikanlah hidupmu orang yang terus mengejar ibadah. Mari siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus, mengambil bagiannya. Saudara ambil roti yang dengan tangan kananmu, kau bangkit berdiri.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya, terimalah darah Kristus. Mari angkat pujian ini. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Rindukan saudara. Doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang baik, jemaat yang ada di rumah. Kau berkati Tuhan satu persatu, baik yang sedang bergumul untuk berbagai hal. Hamba berdoa khususnya untuk anak-anak muda yang memikirkan masa depannya, mungkin yang sedang mempersiapkan pekerjaan sekolah. Bapa, anak-anak ini Engkau tolong Tuhan Yesus, supaya mereka terus kuat di dalam Engkau. Mereka beribadah di tengah-tengah gelombang tsunami yang mengguncangkan iman-iman orang percaya. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak muda, supaya di gereja GKNS ini Tuhan, anak-anak muda dilindungi, dikuatkan, dan bangkit. Mereka tetap beribadah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang di rumah. Kau berkati Tuhan. Ketika nanti dibuka, PSBB sudah diatur ulang. Berikan Tuhan pertolongan-Mu. Pagari Tuhan sehingga kami diselamatkan dari semua sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tolong masalah ekonomi dari para keluarga yang ada di gereja ini Tuhan. Kehidupan mereka, rezeki-rezeki, supaya mereka dapat bertahan hidup. Untuk para suami, para ayah, supaya dapat bawa pulang rezeki supaya anaknya sekolah. Bagi mereka yang berjuang juga Tuhan, baik single parent, Kau tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dalam kami beribadah. Kekuatan dari ibadah seperti ini masuk dalam hati kami seperti vitamin itu. Kuat. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Di penghujung dari kebaktian online ini, berkati jemaat-Mu. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Salam agape. Tuhan yang baik.